Baiklah kalau semuanya, tentunya di sini kita menantikan bersama untuk pengumuman kelulusan PTKK tahap 1. Sebagian besar Pemda ini belum memberikan pengumuman kelulusan PTKK tahap 1. Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru, yaitu kepastian kabar gembira dari Pemda, kepastian terkait dengan pengumuman kelulusan PTKK tahap 1, yang menentukan apakah nanti kelulusan tahap 1 ini ditunda atau tidak. Nah, silakan simak video ini ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika kami menyajikan video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah kakak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya memang di sini sebenarnya untuk pengumuman hasil kelulusan PTKK, baik itu yang mengadakan SKTT maupun juga tidak, untuk pengumuman kelulusan seleksi PTKK 2024 itulah tanggal 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, selanjutnya di sini nanti kalau misalkan saat ini ya kita dipantau nih kan, kalau saya lihat di kalender saya ini adalah tanggal 31, berarti di sini adalah batas akhir untuk pengumuman kelulusan PTKK 2024. Nah, apakah nanti pengumuman kelulusan itu disampaikan tanggal 31, apakah nanti akan ditunda? Nah, tentunya di sini nanti akan berpengaruh terkait tentang jadwal lanjutannya, bahwasannya setelah diumumkan kelulusan, ini kan kita harus segera untuk melakukan pengisian DRH NIE PTKK, yang berlangsung nanti tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Sedangkan setelah nanti seluruh peserta itu melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan secara paperless, nanti kita akan diusulkan penetapan nomor induk PTKK oleh instansi masing-masing ke Kanrek BKN masing-masing ya. Nah, apakah nanti pengumuman kelulusan PTKK ini adalah ditunda terkait tentang untuk penutupan pendaftaran PTKK tahap 2 itu kan juga diundur sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 ya. Apakah di sana juga demikian? Dan sini kita mendapatkan informasi terbaru, yaitu bocoran dari salah satu Pemda ya, yaitu dari BKD di daerah Pemalang. Di sini ada rekan kita yang bertanya, Assalamualaikum, Min, pengumuman seleksi ASN PTKK Guru tahap 1, apa benar diundur hingga tanggal 3 Januari? Apakah tidak gitu ya? Nah, di sini kapan kita menanyakan, yaitu untuk pengumuman kelulusan PTKK Guru, termasuk juga tentunya PTKK Teknis, ini apakah diundur sampai dengan tanggal 3 Januari, apakah tidak? Maka jawabannya adalah simpel ya, yaitu Waalaikumsalam, untuk pengumuman sesuai jadwal ya, belum ada perubahan. Nah, artinya kalau misalkan di sini kita dapatkan informasi dari salah satu PKPSDM, yaitu dari Pemalang ya, disampaikan bahwasanya untuk pengumuman itu adalah tetap sesuai jadwal. Tetap sesuai jadwal, yaitu tidak ada perubahan ya, belum ada perubahan. Artinya kalau misalkan sesuai jadwal, itu berarti kapan? Ya tentunya kalau misalkan sampai dengan saat ini adalah habis maghrib ya, tanggal 31 Desember ini belum diumumkan. Ya kita pantau, nanti tinggal menghitung jam lagi ya. Ini kalau memang benar di sini belum ada perubahan jadwal. Nah, jadi di sini kita pantau sampai nanti malam ya, sekitar jam 24 malam ya, di tanggal yang sama. Nah, selanjutnya terkait tentang beberapa daerah dan sebagian besar yang belum mengumumkan kelulusan PTKK, baik itu PTKK Guru, Teknis maupun juga Kesehatan, bagaimanakah tanggapan BKN, apakah akan diberikan perpanjangan waktu samanya dengan jadwal pendaftaran tahap 2 atau tidak? Nah, di sini kita dapat informasinya ya. Dan informasi pertama di sini kita kutip dari cpnn.com, yaitu belum semua Pemda mengumumkan kelulusan PTKK tahap 1. Jadwal diundur, ini adalah BKN memberikan info teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, belum semua Pemda mengumumkan kelulusan PTKK tahap 1. Padahal sesuai jadwal hari ini tanggal 31 Desember adalah batas akhir pengumuman hasil kelulusan PTKK 2024 tahap 1 ya. Setelah itu, tahapan pemberkasan NIE PTKK yang dimulai dengan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH terhitung tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Timbul pertanyaan di kalangan honorer, apakah jadwal pengumuman hasil kelulusan PTKK tahap 1 ini juga diperpanjang? PLT Kepala Birohumas Hukum dan Kerjasama BKN Muhammad Ridwan mengatakan sampai saat ini instansi dan BKN masih bekerja menuntaskan pengolahan hasil ya. Setelah selesai, mereka bisa mengumumkan dengan segera. Beliau menyampaikan mohon ditunggu saja, BKN menerima ratusan surat permohonan instansi untuk perubahan yang mengharuskan BKN mengolah ulang hasilnya. Sehingga ada kemungkinan ranking berubah juga ya. Ini kata Ridwan kepada CPNN di tanggal 31 Desember, yaitu hari Selasa. Yaitu disampaikan bahwasanya teman-teman diminta untuk menunggu saja. Di sini BKN menerima surat
Ratusan surat permohonan instansi untuk perubahan yang mengharuskan PKN mengolah ulang hasil sehingga ada kemungkinan rankingnya itu berubah, teman-teman. Dia menambahkan begitu kepala PKN sudah tanda tangan secara digital pengumuman untuk setiap instansi, mereka bisa mengunduh dan langsung diumumkan ya. Sekaligus instansi bisa menginformasi honorer yang belum lulus P3K tahap 1 untuk segera mendaftar di tahap 2 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025, yaitu pukul 23:59. Seperti yang beliau sampaikan, jadi ini masih berjalan ya. Kendalanya ya di surat permohonan Pemda yang jumlahnya ratusan instansi terangnya. Dan PLT Kepala PKN Haryomo Dwi Putranto juga terus mengimbau pejabat bidang kepegawaian atau PPK instansi untuk segera mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan sekaligus melakukan approval di portal SSJSN terhadap pelamar yang dinyatakan gagal ya, tetapi memenuhi kriteria Kepmen 634 tahun 2024. Dengan demikian, seluruh tenaga non-ASN yang terdapat di database PKN bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2. Adapun tenaga non-ASN yang dimaksud adalah tenaga non-ASN database PKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Kemudian non-ASN database PKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS serta non-ASN database PKN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi kalau misalkan kita merangkum ya dari informasi ini, bahwasanya PKN itu sebenarnya sudah memberikan instruksi kepada seluruh instansi untuk segera mengumumkan kelulusan P3K tahap 1. Nah, dikarenakan untuk tahapan nanti pemberkasan itu sudah dimulai di tanggal 1 Januari ya, nanti sampai dengan tanggal 31 Januari, teman-teman. Jadi di sini teman-teman dipantau saja, yaitu sampai nanti malam ya, yaitu tanggal 31 Desember 2024 untuk pengumuman kelulusan P3K tahap 1. Insya Allah nanti di tanggal 31, yaitu maksimal di malam hari ya, nanti kita pantau untuk kita mengetahui apakah kita lulus ataukah nggak lulus. Di sini kita cek di salah satu instansi juga baru saja diumumkan pengumuman kelulusan P3K tahap 1. Ya, benar contohnya ketika sudah diumumkan adalah seperti ini ya. Jadi di bawahnya tombol seleksi administrasi, ini ada tambahan menu, yaitu seleksi kompetensi P3K. Nah, seleksi kompetensi P3K, selamat atau sama kita, Anda lulus seleksi P3K tahun 2024 ya. Dan tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Ada pemantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Jadi teman-teman di sini yang belum pengumuman bersabar dan dipantau saja di akun SSJSN masing-masing untuk nantinya kita mendapatkan notifikasi yang seperti ini ya. Semoga saja nanti seluruhnya bisa lulus pada seleksi P3K di tahun ini. Dan tentunya pada pengumuman kelulusan P3K nanti, teman-teman harus paham bahwasanya di sini ada beberapa kode yang harus kita pahami ya. Yaitu pada kolom keterangan sebagai indikasi kita itu lulus atau belum lulus pada seleksi P3K di 2024 ini. Ya benar, di sini untuk kode L itu adalah peserta lulus menurut Kepmen Penanda P nomor 347 tahun 2024, sedangkan R2 itulah peserta XDHK 2, kemudian R3 ini peserta non-ASN yang terdata di database PKN. Sedangkan untuk R4 adalah pelamar non-ASN yang tidak terdata di database PKN. Kemudian peserta TH itulah tidak hadir, kemudian peserta TMS ya, ini adalah tidak memenuhi syarat. APS itu peserta yang mengajukan pengunduran diri, DIS itulah peserta yang didiskualifikasi ya. Dan di sini nanti untuk contoh pengumumannya adalah misalkan seperti ini, yaitu jumlah formasi ini hanya ada 1 ya. Jumlah formasi 1, kemudian pelamar 1 ya otomatis dia itu lulus ya. Nah ini depan. Contohnya kalau misalkan R2 garis miring L, maka di sini adalah artinya THK 2 yang lulus seleksi ya. Ketika R2 misalkan tidak ada L-nya atau R3 nggak ada L-nya, inilah kita sebenarnya lulus tapi kita tidak mendapatkan formasi. Oke, dipantau saja ya di akun SSJSN masing-masing dan juga di portal resmi instansinya.